Setelah serangan dari dokter Singapura bisa diredakan, maka saat ini gencar ada WNI keturunan yang menjelekkan dokter Indonesia dengan testimoni-testimoni subjektif yang belum tentu benar. Kiki Syahputri mengatakan dokter Singapura ketawa saat memeriksa mertuanya karena katanya tidak ada diagnosa stroke telinga yang dikatakan oleh dokter Indonesia. Stroke telinga atau ear stroke adalah istilah awam atau populer untuk diagnosa sudden sensory neural hearing loss atau SSHL. Jadi diagnosa ini benar ada dan bisa diakibatkan oleh transient ischemic attack yang biasanya akan pulih atau recovery dalam waktu 1-2 hari. Kemungkinan mertua Kiki ini kan berobat ke THT di Indonesia memang mengalami tuli konduksi yang bisa diakibatkan salah satunya karena flu. Dan dokter THT itu udah bener melakukan irigasi pada telinga yang katanya disuntikkan cairan pada telinga kan. Ini sudah benar. Kalau tuli konduksinya dikatakan makin parah, memang bisa saja karena fase downtime dan perjalanan penyakit. Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan pemeriksaan audiometri lengkap. Kelihatannya mungkin sudah dilakukan. Kalaupun ada kemungkinan diagnosa tuli sensori neural mendadak atau stroke telinga karena gangguan aliran darah atau transient ischemic attack, maka dalam waktu 1-2 hari bisa sembuh sendiri juga. Jadi justru dokter THT di Indonesia itu lebih komprehensif melakukan pemeriksaan. Dan kebetulan saat berobat di Singapura, fase downtime-nya sudah pulih. Jadi seolah-olah dikasih Panadol flu aja, pendengaran pasien udah pulih kembali. Begitu ya kira-kira. Jadi mentertawakan diagnosa ear stroke atau stroke telinga itu ya nggak bener. Karena kemungkinan itu memang bisa terjadi. Teman-teman sekalian, kita jangan silau terhadap dokter asing. Kita tidak bisa saling menyerang berdasarkan testimoni saja. Saya punya pengalaman loh, ada pasien saya berobat ke Malaysia. GERD, diagnosanya adalah GERD ya. Tapi datang ke saya tidak sembuh-sembuh katanya. Lalu saya lihat resepnya dari dokter Malaysia tersebut diberikan lansoprazol, sirup sucralfat, metoclopramid, dan asam mefenamat. Nah, lansoprazol, sucralfat, dan metoclopramid itu sudah betul. Tapi saya heran juga kenapa kok ada tambahan asam mefenamat. Karena kata pasiennya itu obat buat nyeri. Nah, inilah yang membuat masalah pencernaannya tidak kunjung sembuh. Karena asam mefenamat bersifat iritatif terhadap lambung. Saya tidak menyalahkan dokter Malaysia ya. Jadi mungkin saja waktu itu pasiennya sekalian minta obat sakit gigi atau pegal-pegal. Jadi boleh saja diberikan asam mefenamat. Kita tidak tahu ya. Jadi intinya kita tidak bisa mengeneralisir bahwa dokter luar negeri itu bagus, baik. Ya, ada juga dokter luar negeri yang brengsek, ada yang mata duitan dan lain-lain. Sembuh atau tidaknya juga nggak semua yang pergi ke luar negeri sembuh. Ada yang meninggal juga, ada yang tidak tertolong, ada yang salah diagnosis juga. Sama saja. Di Indonesia juga begitu. Ada rumah sakit yang bagus, ada mungkin yang rumah sakit kualitasnya kurang bagus. Di Malaysia pun sama, ada yang bagus, ada yang tidak. Di Singapura juga sama, dokternya ada yang brengsek, ada yang baik. Begitu. Jadi sekali lagi saya katakan serangan-serangan terhadap dokter Indonesia ini adalah sebuah senjata untuk memuluskan masuknya industri kesehatan asing dengan regulasi yang tidak benar. Semoga kita semua paham. Jangan sampai salah fokus membela orang-orang kaya yang ingin mendapat layanan spesial di bidang kesehatan. Sementara masih banyak rakyat Indonesia yang miskin dan tidak terjangkau oleh sistem layanan kesehatan yang baik. Ini yang harus kita perjuangkan. Cat Beauty, aman dan rasional.